teman-teman yang sudah melakukan BIMTEK KPPS Pemilu 2024. Ini untuk BIMTEK yang pertama itu teman-teman mengenai jadwal dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Ini teman-teman jadwal terbarunya, jadwal yang sudah diberikan oleh KPU melalui BIMTEK yang dilakukan oleh PPS. Nah, nanti teman-teman di tanggal 10 sampai tanggal 13 Februari itu teman-teman akan melakukan pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih. Ya, di sini teman-teman tentunya harus mengisi nanti formulir C untuk daftar pemilih tetap. Dan waktunya itu cuma 3 hari ya. Kalau nanti formulir C-nya datang tanggal 10, berarti teman-teman langsung diisi saja ya bersama anggota KPPS lainnya. Jadi dalam waktu 1 hari diisi, kemudian besoknya disebarkan kepada seluruh DPT yang ada di TPS teman-teman. Nah, ini jadwalnya sudah fix teman-teman ya, karena ini dari hasil BIMTEK KPPS. Jadi kalau teman-teman nggak sempat mengetahui jadwalnya, nah di sini ada jadwalnya teman-teman ya. Nanti akan saya bagikan informasinya di deskripsi. Kemudian nanti tanggal 13-nya teman-teman akan membuat tempat pemungutan suara. Lokasinya bisa di ruangan terbuka, di lapangan, ataupun juga di gor, ataupun juga di ruang sekolah. Cari aja ruangan yang cukup luas teman-teman ya. Dan ini sudah saya bahas untuk pembentukan TPS, silahkan cek aja di video sebelumnya. Nah, kemudian tanggal 14 Februari ya, ini tentunya adalah hari haknya untuk proses pemungutan suara. Nah, di sini teman-teman sudah harus siap ya untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS teman-teman. Insya Allah ini akan istilahnya itu teman-teman harus tenang ya, jangan sampai terburu-buru, tergesa-gesa. Ikuti aja sesuai dengan jadwal dan tahapannya. Nah, teman-teman di sini di penghitungan nanti kan setelah seluruh DPT mencoblos, melakukan pencoblosan untuk surat suaranya. Nah, nanti akan ada penghitungan suara teman-teman di sini ya. Penghitungan suaranya ini di sini keterangannya itu apabila penghitungan suara belum selesai, maka diperpanjang paling lama 12 jam. Jadi yang kalau untuk pencoblosan itu gak lama teman-teman ya. Jadi ketika para pemilih datang kemudian akan melakukan pencoblosan itu gak lama. Yang lama itu adalah ketika kita menghitung suara. Itu kan, itu menghitung dari mengumumkan surat suara sah dan tidak sahnya. Ini sah, ini tidak. Nah, itulah yang lamanya gitu. Karena di sana itu harus teliti antara yang mengucapkan sah dan tidak sah dan yang akan menulis nanti berbentuk pagar-pagar di papan pleno penghitungan suara, teman-teman itu ya. Dan ini biasanya dimulai dari jam 1 atau dari jam 1 dimulainya. Nah, ini emang membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi kan ini banyak sekali teman-teman ya. Ada perhitungan presiden dan wakilnya, kemudian nanti penghitungan suara DPD, DPRD, DPR RI, itu kan, sabar DPR kabupaten. Jadi yang 5 ini kalau presiden itu nggak lama biasanya teman-teman ya. Kalau presiden nggak lama, yang lama itu adalah yang sedikit-sedikit itu kan. Untuk yang DPR DPRD itu kan banyak sekali calonnya gitu. Itu yang harus telitinya itu di situ ya. Makanya kalau bisa setelah selesai pemungutan suara ya, pencoblosan itu pas ketika mau penghitungan suara, teman-teman kalau bisa istirahat dulu, makan dulu ya, minum dulu, ngopi dulu supaya fresh lagi. Itu tips dari saya, jangan sampai langsung penghitungan suara kita gak makan dulu. Kalau bisa istirahat aja dulu gak apa-apa ya, istirahat 1 jam, kemudian makan dulu, minum dulu, kumpul dulu ya. Yang ada di sana siapa aja gitu, bisa nanti dibantu sama saksi, juga sama pengawas TPS, juga linmas yang ada di sana. Jadi saling membantu saja supaya proses perhitungan suaranya ini selesai. Karena yang paling intinya itu adalah di penghitungan suara. Jangan sampai kita terburu-buru gitu teman-teman ya, melihat informasi di TPS lain sudah beres, nah kita gak boleh.
Jadi harus teliti, harus tenang gitu kan, jangan terburu-buru. Nah kemudian nanti teman-teman jadwalnya ini pengumuman hasil. Jadi kalau nggak selesai teman-teman ya, ini bisa dilanjutkan tanggal 15 Februari pukul 12 tempat. Jadi tanpa jeda, paling lama 12 jam tanpa jeda sejak berakhirnya pemungutan suara pukul 12 tuh kan. Lumayan lama juga ya. Emang yang pengalaman saya kemarin aja sampai 2019 itu, pada pemilu 2019 itu sampai jam 11 malam. Ya teman-teman, nanti akan saya kasih teknisnya bagaimana supaya cepat perhitungannya ya. Yang penting intinya teman-teman, di penghitungan suaranya itu teliti aja ya. Jadi jangan sampai terburu-buru. Jadi teman-teman nanti sesuaikan dulu datanya, sinkronkan dulu antara DPT yang ada di daftar hadir dengan yang ada di dalam kotak suara nanti ya. Ada teknisnya itu. Nah kemudian di sini pengumuman hasil penghitungan suara di TPS-nya itu nanti tanggal 14 sampai dengan 15 Februari. Tentu saja ini dilaksanakan oleh KPPS. Jadi ini sebelum dibawa ke PPS, ke desa, jadi teman-teman sudah membuat pengumuman dan hasil pengumuman surat suara itu maksimal tanggal 15 Februari. Ini jadwal tahapan yang pemilu tahap pertama teman-teman ya. Nah kalau ada 2 putaran, nah ini kenapa kemarin teman-teman seluruh anggota KPPS itu harus melakukan screening kesehatan, kemudian mengupload berkas di Siakba, karena nanti di aplikasi Siakba itu kan data teman-teman sudah ada. Jadi kalau ada pemilihan KPPS lagi ataupun juga KPPS untuk pilkada, itu nanti teman-teman sudah terdaftar sebagai anggota KPPS yang sudah memiliki pengalaman. Jadi data tersebut akan dijadikan ajuan sebagai pengalaman untuk mengikuti KPPS berikutnya teman-teman ya. Jadi bersyukur sekali yang mengikuti KPPS di tahun sekarang, karena data-data di Siakba itulah yang akan dipakai untuk kedepannya dalam seleksi ataupun juga pemilihan KPPS. Karena untuk 2 putaran ini kan berarti KPPS yaitu aja ya yang sudah terdaftar di Siakba, yang sudah melakukan tes kesehatan, berarti itu akan dipilih lagi, teman-teman akan dipilih lagi. Kalau masalah honornya lagi, apakah di putaran kedua akan ada? Ya mungkin ada ya, karena kan yang honor tahap 1 periode 1 putaran 1 itu kan untuk periode 25 Januari sampai 25 Februari itu 1.100.000, ketua 1.200.000. Nah apabila nanti ada tahap kedua ya teman-teman, karena kan kalau di pemilihan presiden tahap tahun 2019 itu kan cuma 1 putaran teman-teman ya, 2 calon Prabowo sama Jokowi, dan itu cuma 1 putaran. Itu juga beresnya itu emang pas 2 hari pemilihan. Jadi yang kalau gak salah waktu itu tanggal berapa ya, jadi ada 2 hari teman-teman. Nah ini juga kemungkinan, nah di sini kalau lihat di jadwal ya teman-teman, 14 sampai 15 Februari, jadi kemungkinan 2 hari. Mudah-mudahan tanggal 14 juga sore, malam ataupun juga pagi itu beres. Jadi tanggal 15 pagi kemungkinan beres teman-teman ya. Nah di putaran kedua ini ya, kalau dari jadwal ini teman-teman ya, yang harus disiapkan itu sama teman-teman ya, penyiapan TPS, pemungutan suara, penghitungan suara. Nah cuman untuk yang kedua ini hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden saja teman-teman. Jadi enaknya itu, jadi kalau ada 2 putaran, putaran kedua ini cuman kotak suaranya untuk presiden aja. Jadi pemungutan suara di TPS-nya hanya untuk pemilihan presiden. Jadi hanya ada 1 surat suara yang berwarna abu, yaitu untuk presiden. Jadi ini kemungkinan gak akan memakan waktu cukup lama teman-teman ya. Dan ini juga waktunya masih lama, bulan Juni putaran kedua itu kalau ada. Karena kan sekarang suara elektabilitas presiden gitu kan, calon presiden antara Pak Anies, Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini tidak ada yang mencapai 50% ke atas ya. Kalau diprediksi kemungkinan suaranya itu di bawah
maka secara otomatis akan terjadi putaran kedua gitu, yang akan dipilih nanti dua calon yang menempati urutan persentase paling atas, persentase paling banyak suaranya teratas gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman fokus aja untuk di putaran pertama ya, karena ini akan menentukan presiden dan wakilnya, kemudian DPRD, DPD. Nah itu ya teman-teman, jadwalnya seperti itu. Nah ini yang saya bahas hanya jadwalnya aja ya, yang penting teman-teman sudah mengikuti BIMTEK-nya, memahami alur tahapan jadwalnya sesuai dengan yang diberikan di pelatihan.